warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Balmaludi dari manajemen 18K. Di sini saya mau mempresentasikan tentang psikologi bisnis. Pengertian psikologi. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologi disebut sebagai psikolog. Psikologi bisnis adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar organisasi dengan manusia. Cara pandang lain mengenai psikologi dalam bisnis yaitu meneliti tentang bagaimana perilaku sumber daya manusia di dalam dunia bisnis atau pekerjaan dapat menjadi lebih efektif dan produktif, serta mempunyai hubungan yang saling menguatkan. Konsep dasar psikologi bisnis. Yang pertama, konsep psikoanalisa, yaitu tokoh yang pertama kali menemukan teori ini adalah Sigmund Freud. Dalam konsep psikoanalisa, perilaku bermasalah dianggap timbul karena dorongan dan keinginan dari perilaku yang muncul. Ada beberapa tingkatan kepribadian di mana alam bawah sadar juga menjadi bagian yang mungkin menyebabkan perilaku bermasalah. Psikobehaviorisme. Dalam konsep psikobehaviorisme dijelaskan bahwa perilaku bermasalah sebenarnya timbul karena pengaruh lingkungan sekitar. Bila lingkungan sekitar memungkinkan untuk terjadinya sesuatu saja melakukan hal tersebut dan menyebabkan masalah tersendiri. Konsep ini merupakan konsep umum yang sering terjadi dan bisa diamati secara langsung. Lingkungan memiliki kontribusi tersendiri pada individu untuk memicu terjadi atau tidaknya suatu perilaku. Juga konsep psikomanistik. Melalui konsep ini, psikologi memandang manusia pada dasarnya berkelakuan baik dan mempunyai potensi untuk sehat secara kreatif. Perilaku bermasalah akan timbul bila mana manusia tidak memiliki motivasi yang cukup kuat untuk mencapai hal tersebut. Ini tentu saja berkaitan dengan beragam faktor risiko yang mungkin saja dihadapi oleh seseorang. Konsep ini biasanya digunakan untuk mengkaji kemungkinan apa saja yang dialami seseorang sehingga timbul perilaku bermasalah. Yang keempat, coping tidak efektif. Coping merupakan kekuatan seseorang individu dalam menghadapi stres. Pola ini sejalan dengan konsep psikomanistik, di mana potensi seseorang untuk sehat dan kreatif kemudian gagal akibat coping yang kurang baik atau tidak efektif. Stres berlebihan masih ada kaitannya dengan coping yang tidak efektif. Ini merupakan salah satu konsep dasar psikologi dalam memandang perilaku bermasalah, di mana seseorang yang terpapar oleh stres dan tidak mampu mendapat dukungan yang baik akan menjadi faktor penyebab utama. Perilaku bermasalah timbul akibat seseorang tidak mampu menghadapi stres yang dialami dengan baik, sehingga ia bisa mengalami frustasi hingga. Yang keenam, pengalaman masa lalu. Apa yang terjadi saat ini merupakan bentuk dari pengalaman masa lalu yang mungkin menjadi modal dari perilaku bermasalah yang terjadi pada seseorang. Biasanya perilaku bermasalah akan diidentifikasi dengan cara melihat ke belakang apa saja pengalaman masa lalu yang mungkin menjadi faktor predisposisi pada perilaku bermasalah seseorang. Dan yang ketujuh, struktur kepribadian. Struktur kepribadian juga merupakan pecahan dari konsep psikoanalisa dari Sigmund Freud. Adanya dinamika ego dan superego menyebabkan seseorang memiliki perilaku bermasalah tertentu. Seseorang mungkin akan lebih menonjolkan struktur kepribadian tertentu atau suatu memori dalam suatu kepribadian tertentu muncul dalam bentuk perilaku sikap maladaptif. Konsep terakhir yang merupakan bagian dari konsep psikobehaviorisme adalah konsep tentang sikap maladaptif. Perilaku bermasalah bisa digambarkan sebagai suatu rentang respon maladaptif. Ini ada kaitannya pula dengan bagaimana ketersediaan sistem dukungan yang ada dalam lingkungan. Apakah memang benar-benar bisa menjadikan seseorang menjadi stres? Konsep atau psikologi yang dapat membantu memaksimalkan promosi bisnis. Menurut Dr. Robert Cialdini dalam bukunya yang berjudul Improving the Psychology of Persuasion, bahwa psikologi yang mampu menciptakan persuasi yang lebih baik dalam suatu kegiatan promosi. Konsep psikologi yang dapat membantu memaksimalkan promosi bisnis. Yang pertama, hubungan timbal balik. Menurut Dr. Robert, manusia cenderung melakukan atau memberikan hal-hal yang serupa dengan apa yang dilakukan atau diberikan oleh orang lain. Misalnya, Anda memberikan buah mangga kepada tetangga, maka ada kemungkinan bahwa tetangga Anda tersebut juga akan memberikan hal yang sama atau senilai di waktu mendatang, baik itu serupa mangga atau jenis buah lainnya.
Konsep timbal balik inilah yang harus Anda manfaatkan dalam menjalankan promosi bisnis Anda. Memberikan suatu secara gratis kepada konsumen juga akan memberikan sesuatu timbal balik dari konsumen Anda, seperti misalnya mendapat komitmen dan kejujuran, salah satu kondisi psikologi yang hampir ada pada setiap manusia, yakni tidak ada satu orang pun yang jika Anda menjanjikan sesuatu kepada konsumen, maka Anda harus menepati janji tersebut. Mengingkari janji meski hanya sekali akan mengikis kepercayaan konsumen dan menurunkan reputasi bisnis Anda dalam jangka panjang. Menurut Dr. Robert, kondisi psikologi manusia menunjukkan sebuah kebiasaan umum bahwa manusia cenderung lebih patuh terhadap perkataan atau perintah dari orang lain yang disegani atau dihormati, atau disebut memiliki kewibawaan dan kredibilitas. Ketika konsumen sudah menganggap bisnis Anda memiliki kredibilitas atau wibawa, mereka akan selalu mengandalkan bisnis Anda untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi sangat penting bagi sebuah bisnis untuk membangun kredibilitas agar dapat membangun basis konsumen yang mau mendengarkan apa yang Anda katakan. Basis konsumen yang dimaksud adalah mereka yang dapat dengan mudah menerima dan mengolah setiap informasi yang Anda katakan, termasuk ketika Anda sedang mempromosikan sesuatu. Yang keempat, social proof. Manusia cenderung meniru melakukan suatu aktivitas yang telah dilakukan oleh banyak orang di sekitarnya, dan inilah konsep social proof. Dalam dunia bisnis, ulasan dari orang lain yang sudah pernah membeli produk Anda sebelumnya dapat dijadikan tolak ukur tentang bagaimana kualitas dari produk tersebut. Semakin banyak orang yang memberikan ulasan positif, maka akan semakin dapat meyakinkan orang lain yang baru berniat untuk membeli produk. Pentingnya psikologi bagi perusahaan. Yang pertama, pentingnya psikologi bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perekrutan karyawan yang lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua, membantu dalam pembuatan strategi pemasaran. Dan yang ketiga, menciptakan produk atau jasa yang bagus. Dan yang keempat, menciptakan suasana yang positif. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.